Gak kelihatan pakai mata, tapi di pikiran bunda tuh pas di villa itu ada cewek pakai baju putih, nggak tahu. Hai, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama bunda di channel Diantara Family. Nah, di video kali ini bunda nggak bakal nyeritain keseharian kita seperti biasanya. Bunda mau cerita tentang cerita horor. Kalian masih ingat kan vlog beberapa hari yang lalu yang bunda liburan sama ayah sama Gapin ke Tegal? Nah, di perjalanan ke sana bunda banyak banget ngerasain hal ganjil. Pokoknya nggak enak deh. Jadi di vlog ini bunda mau nyeritain rasa apa aja sih yang bunda rasain pas perjalanan ke Tegal itu. Bunda berangkat ke sana itu hari Senin pas ayah libur kerja. Dari pagi itu emang cuaca di Cirebon tuh emang nggak bagus, mendung. Di Google Map perkiraan dari Cirebon sampai ke Tegal itu cuma 1 jam 54 menit. Tapi tahu nggak, kita dari sini ke Tegal itu perjalanan 4 jam. Jadi sebelum bunda berangkat ke sana, beberapa hari sebelumnya bunda pernah cerita ke bundanya bunda punya rencana buat pergi ke tempat wisata di daerah Tegal, dan itu udah dilarang sama ibunya bunda tuh udah dilarang untuk nyampe ke sana tuh benar-benar harus ngelewatin hutan kan. Tapi bunda nggak gubris. Setelah 4 jam kita sampai di sana, hujan. Kita neduh dong, neduh cukup lama di situ. Kita ke tempat wisatanya itu harus naik lagi dengan jalan yang berkelok, itu jalan kaki, nggak bisa naik motor. Naik motor mungkin bisa, tapi ada ojek, nggak bisa pakai naik motor kita sendiri gitu kan. Udah naik, kita udah bikin video, selesai kita pulang itu sekitar jam 5 kalau nggak salah, sekitar jam 5. Bunda udah firasat pasti di jalan bakal kehujanan kan. Terus pokoknya firasat bunda udah gak enak aja. Sampai parkiran kita pakai helm, kita siap-siap. Gak lupa ya ingetin buat baca doa dulu sebelum kita jalan. Selesai baca doa, kita jalan lurus. Ada villa yang terbengkalai ya, kayak yang udah dibangun, setengah dibangun, kayak kekurangan modal gitu. Dan ya udah dibiarin gitu aja. Bunda tuh dari awal pas berangkat juga ngeliatin rumah itu tuh kayak yang sedikit aneh lah. Hati bunda tuh kayak penasaran banget lihat rumah itu, kayaknya pengennya ngeliatin aja terus gitu. Pas pulang juga bunda sama ayah selalu bilang, sayang ya rumahnya, padahal bagus kalau diterusin gitu kan. Dari mulai situ ayah sering ngebut bawa motornya, sedangkan kita bawa adik juga gitu. Di situ bunda mulai kepikiran, oh iya ya kayak gini banget, kenapa nggak didengerin ya omongan orang tua gitu. Dalam keadaan hujan kita nggak ngebut, padahal nggak terlalu ngebut, semuanya buyar. Dari mulai ayah bawa kendaraan juga udah nggak kayak biasanya. Bunda juga pikiran kosong. Biasanya di setiap perjalanan bunda selalu baca doa dalam hati kan, tapi ini udah kosong, semuanya kosong. Nah, nggak jauh dari situ ada belokan turun, tapi nggak terlalu curam belokannya. Nggak tahu kenapa di situ ayah oleng dan berapa kita jatuh. Di situ kita jatuh, ayah kakinya kejepit. Ya mungkin ayah juga ngebanting motor ke jalan itu ada alasannya, karena di samping sebelah kiri itu jurang dalam banget kan. Dia ingat sama anak sama istrinya mungkin di situ. Untungnya di mobil di belakang itu dia jalannya pelan dan langsung turun untuk nyelamatin kita. Di situ hati bunda udah deg, udah takut. Perjalanan masih jauh, waktu berangkat aja kita udah perjalanan kan harus 4 jam. Otomatis bunda mikir kan pulang juga kita masih harus ngelewatin 4 jam itu kan. Udah capek, udah badan capek, udah kejadian kayak gitu. Pokoknya bunda lemas, kaki lemas, sambil gendong adik tuh pengen nangis tapi nggak bisa, kayak ketahan gitu. Di situ kan lagi ada proyek gitu, mungkin bikin wisata yang baru mungkin ya di area jalan situ juga. Pada datang orang proyek di situ, pada ngebantuin kan, ada yang ngasih plester buat ayah luka di sini sama di lututnya dia, celananya sampai sobek. Setelah dari situ bunda tekadin untuk jalan lagi, soalnya udah mau maghrib. Bunda takut kalau pas maghrib kita masih di jalan tapi keadaannya masih di dalam hutan. Bunda pengen tuh maghrib tuh kita udah di jalan raya gitu, nggak di daerah
hutan situ lagi gitu kan. Di situ bunda yakin ayah masih ngeblank. Bunda yakin soalnya jalannya juga masih kayak gitu. Jadi sebentar-sebentar bunda tepuk pundaknya, sebentar-bentar bunda tepuk pundaknya supaya dia balik lagi konsentrasinya. Ya sayang. Alhamdulillahnya pas maghrib kita udah ngelewatin hutan itu. Anehnya tuh pas pulang itu jalan cepet banget, buat nyampe rumah tuh nggak sampai 3 jam, kita cuma ngelewatin 2 jam doang. Dari Tegal ke Cirebon tuh ke tempat kita tuh nggak kayak pas kita berangkat coba 4 jam, kita kayak yang disesatin gitu. Jadi kejadian yang paling horornya itu dirasain sama bunda setelah kita nyampe rumah dan pas bunda mau tidur. Pikiran bunda itu melayang-layang, ingat terus villa di sana, villa waktu di Tegal, villa yang kita perhatiin terus pas berangkat dan pas pulang. Di situ di pikiran bunda ngelihat sosok cewek, rambutnya panjang banget, pokoknya panjang nggak kelihatan pakai mata, tapi di pikiran bunda tuh pas di villa itu, pikiran bunda tuh ngelihat villa itu di situ ada cewek pakai baju putih, nggak tahu baju putih nggak, pokoknya kayak ngebayang gitu, rambutnya panjang banget, mukanya ketutupan rambut panjang banget. Nah di situ si rambut dia itu turun ke bawah, kan villa itu 2 lantai, jadi rambutnya tuh turun kayak ngiket ban belakang motor kita pas waktu itu. Nah mulai dari situ bunda kepikiran terus, apa benar kecelakaan yang bunda alami sama ayah itu gara-gara si hantu itu? Apa benar itu ada atau enggak bunda juga nggak ngerti, soalnya bayang-bayang si cewek dengan rambut panjang itu terus ada di pikiran bunda. Beberapa hari setelah bunda selalu mikirin villa itu, bunda belum berani cerita ke ayah karena bunda takut ayah kayak yang trauma gitu kan. Sampai sekitar 4 hari atau 5 hari bunda baru berani cerita ke ayah tentang si sosok wanita yang ada di villa itu, yang ada di pikiran bunda kan. Terus ayah bilang, iya perasaan kok ayah bawa motor nggak terlalu pinggir, jadi si ban depan tuh udah langsung ke pinggir kan. Terus sama ayah udah berhasil kedepanin lagi, nah kenapa ban belakang itu susah banget buat naik, katanya gitu. Terus pas ayah ngeliat ke di sebelah kiri kan lihat jurang, saking beratnya itu ban motor, ya udah ayah banting aja kan ke kanan gitu. Jadi mulai dari situ bunda mikir, apa benar ya pikiran bunda ini tentang si sosok cewek yang ada di villa itu. Bunda juga nggak ngerti sih benar apa enggak, pokoknya setiap bunda ingat sosok cewek rambut panjang yang ada di villa itu, badan bunda tuh serasa yang dingin, merinding lah pokoknya, kayak dia tuh kayak ada di samping bunda tuh kayak ada. Setiap pikiran bunda ingat ke situ lagi pasti ada, sampai ayah bilang, makanya kamu jangan selalu mikir yang aneh-aneh, jangan kosong gitu. Emang dari dulu juga nggak tahu kenapa bunda tuh kalau kayak yang ke makhluk kayak gitu tuh kayak yang agak ngerasain, tapi ini kemarin benar-benar kerasa jelas banget, nggak kelihatan dari mata tapi di pikiran bunda tuh jelas banget dia tuh ada di villa itu berdiri dan rambutnya itu ngikat ban motor belakang ayah. Itu benar-benar jelas banget. Ini kejadian horor yang benar-benar bunda rasain, kerasa banget, dan itu membekas karena benar-benar kita kecelakaan di situ. Mulai dari situ ayah juga udah putusin kalau kita nggak bakal jalan-jalan jauh lagi, dan mungkin untuk beberapa bulan ke depan kita bikin vlognya di dekat-dekat sini aja, mungkin di area rumah atau ya tempat-tempat kayak taman yang nggak terlalu jauh dari tempat kita gitu kan. Kemarin benar-benar dari berangkat dari sini ke sana 4 jam, dan anehnya dari sana sampai pulang cuma kita lewatin 2 jam doang. Dari situ juga bunda udah ngerasa aneh. Jadi untuk tempat wisata ke sana sih, tempat wisatanya itu bagus. Jadi yang pengen ke sana, pesan bunda cukup hati-hati aja di jalannya, jaga konsentrasi, jangan sampai kosong, jangan lupa doa sebelum berangkat ya. Cukup sekian video dari bunda, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dadah.